Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda semuanya? Semoga ayah bunda semuanya diberikan kelimpahan nikmat, kebahagiaan, kesehatan, kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah video saya yang kedua, Parenting Series Energi Cinta, masih berbicara tentang bagaimana kita menyalurkan energi cinta kita untuk anak-anak kita. Hari ini saya akan berbagi kepada ayah bunda semuanya sebuah cerita dengan judul Kisah Sabit bin Ibrahim. Mungkin ayah bunda semuanya sudah pernah mendengar ya. Sabit bin Ibrahim adalah seorang pemuda yang hidup di kota Kufah. Pada suatu hari Sabit bin Ibrahim ini jalan-jalan di pinggiran kota Kufah. Kemudian berhentilah Sabit bin Ibrahim di sebuah kebun. Nah, di situ di luar kebun itu dia menemukan sebuah apel yang tergeletak di luar pintu pagar kebun. Kemudian dia makan apel tadi. Baru satu gigitan, Sabit bin Ibrahim tersadar, "Oh, aku belum izin sama si pemilik kebun ini untuk memakan apelnya. Wah, berarti aku harus izin." Hingga kemudian Sabit bin Ibrahim mencari siapakah sosok pemilik kebun. Dan dia melihat ada seorang bapak-bapak yang ada di dalam kebun itu. Kemudian Sabit bin Ibrahim menghampiri bapak tadi. "Assalamualaikum Bapak, bolehkah saya bertanya, apakah Bapak pemilik kebun ini?" "Oh, maaf nak, bukan. Ada apa ya?" gitu. Kemudian Sabit bin Ibrahim menjelaskan, "Maaf Pak, tadi saya memakan apel yang menggelinding keluar pagar kebun ini. Saya ingin minta dihalalkan makanan yang sudah terlanjur saya makan ini." Kemudian si bapak tadi menjelaskan kalau anak muda mau ketemu dengan pemilik kebun, anak muda bisa pergi ke suatu daerah. Akhirnya Sabit bin Ibrahim dijelaskan oleh si bapak tukang kebun tadi kemana dia harus pergi menemui pemilik kebunnya. "Terima kasih Pak, terima kasih atas informasi dan bantuannya, saya akan menemui beliau." Kemudian pergilah Sabit bin Ibrahim menuju pemilik kebun. Nah, hingga dia menemukan rumahnya dan dia melihat seorang laki-laki sedang duduk di beranda rumahnya. "Assalamualaikum Pak." "Oh, waalaikumsalam. Ada keperluan apa ya?" kata si bapak tadi. Kemudian Sabit bin Ibrahim mengatakan, "Perkenalkan Pak, saya Sabit bin Ibrahim. Saya kesini hendak meminta izin untuk Bapak menghalalkan apa yang sudah saya makan. Kebetulan tadi saya jalan-jalan di sekitar kebun Bapak dan saya menemukan sebuah apel di luar kebun Bapak dan saya memakannya. Saya ingat saya belum izin kepada Bapak dan saya ingin meminta Bapak untuk mengikhlaskan, menghalalkan apa yang sudah saya makan." Kemudian si bapak tadi sedikit terdiam hingga akhirnya si bapak tadi mengatakan, "Baiklah nak, kamu akan saya halalkan makanan yang sudah kamu makan tadi, tapi ada syaratnya." "Apa Pak syaratnya kalau boleh tahu?" Kemudian si bapak tadi menjelaskan, "Syaratnya adalah kamu menikah dengan anak saya." Sabit bin Ibrahim bertanya, "Apakah tidak ada syarat lain Pak?" Kata si bapak pemilik kebun tadi, "Tidak ada nak, hanya itu satu-satunya syarat untuk kamu mendapatkan keridhoanku karena telah memakan apel dari kebunku." Kemudian Sabit bin Ibrahim mengatakan, "Baiklah Pak, kalau begitu saya akan memenuhi permintaan Bapak." Nah, si bapak tadi kemudian menjelaskan, "Ada yang ingin saya ceritakan tentang anak saya nak. Anak saya itu seorang anak gadis yang buta dan lumpuh." Agak kaget juga Sabit bin Ibrahim, tapi dia sudah berjanji dia akan melakukan syarat atau memenuhi syarat bapak pemilik kebun tadi. Hingga akhirnya dia mengatakan, "Baik Pak, tetap saya akan menerima agar supaya halal apa yang sudah saya makan." Kemudian sampailah di hari di mana Sabit bin Ibrahim kemudian dia menikah dengan putri si pemilik kebun tadi. Dan sampailah akhirnya Sabit bin Ibrahim akan bertemu dengan istrinya. Dia ketuk pintunya, samar dia terdengar ada jawaban salam dari dalam.
Kemudian dia buka, dia masuk. Sesampai di depan istrinya, dia ulurkan tangan dan istrinya pun menyambut uluran tangan itu. Agak kaget Sabit, kok ini beda dengan ciri-ciri yang sudah dia terima dari ayah perempuan tadi. Karena melihat suaminya bingung, anak perempuan tadi atau istri Sabit mengatakan, pasti kamu bingung karena ayahku mengatakan kalau aku itu buta dan juga lumpuh. Kemudian Sabit mengangguk dan istrinya menjelaskan, betul kata ayahku, aku memang buta dan lumpuh karena mataku tidak pernah aku gunakan untuk melihat hal-hal yang maksiat. Badanku tidak aku gunakan untuk bersentuhan dan berjalan menuju tempat maksiat. Masya Allah, luar biasa ya. Bagaimana seorang ayah menjaga anak perempuannya dengan sedemikian rupa. Ayah bunda, nah kita lihat dari kisah tadi gitu ya, bahwa nantinya dari Sabit bin Ibrahim dan istrinya akan lahir seorang imam besar, Imam Abu Hanafi. Apa pelajaran penting yang bisa kita dapatkan? Kita melihat sosok Sabit, seorang pemuda yang dia tuh fokus, kemudian tidak meremehkan orang lain. Dia menghormati siapapun, apakah itu tukang kebun, pemilik kebun itu ya, dia menghormati siapapun yang dia temui. Kemudian dia sangat menjaga apa yang dia makan, karena dia tahu segala sesuatu yang masuk ke badannya itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga seorang pemuda yang luar biasa ya, baik tentunya gitu, memegang janji. Nah, siapa yang tidak menginginkan seorang putra putri seperti Sabit dan juga istrinya tadi? Pasti kita menginginkan. Nah, dengan kasih sayang kita sebagai orang tua, dengan doa-doa terbaik kita, dan ucapan-ucapan baik kita, semoga anak-anak kita menjadi seperti Sabit bin Ibrahim. Demikian ayah bunda, kita salurkan cinta untuk keluarga kita. Salam cinta untuk seluruh anggota keluarga ayah bunda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.